Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Termasuk malam hari ini ketika kami ada bersama di malam penuh berkat. Bersama-sama dengan hamba-Mu dan semua jemaat Facebook yang mengikutinya. Bahkan juga semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Tidak ada yang lebih indah dari apapun kalau hari ini ketika kami mau beristirahat. Kami menyiapkan waktu kami dan hidup kami untuk firman-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Tuhan. Supaya waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh-sungguh kami diberikan kekuatan dan kemampuan. Supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami tiap hari. Jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat malam buat kita semua. Shalom. Malam hari ini akan bicara tentang pemberita-pemberita. Para pendeta, penatua, diaken, pengajar, para pekerja gereja, para pimpinan kategorial fungsional, dan juga semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya baca lanjutan dari surat Titus pasal 2, malam hari ini ayat 7 dan ayat yang ke-8. Titus pasal 2, ayat 7 dan 8 untuk para pemberita. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini semua, shalom. Selamat malam. Ada sukacita kok? Amin. Tolong kasih tahu saudara di samping kiri kanan dulu itu sukacita. Ada sukacita kakak. Amin. Terima kasih banyak. Oke, Omau ada sukacita. Terima kasih. Baik, malam hari ini kita bicara tentang pemberita. Baik yang punya jabatan-jabatan pelayanan maupun semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita dikenal dunia sebagai milik Kristus, kan Kristus harus kelihatan dalam hidup kita, bukan sekedar kata-kata kita. Amin kok? Nah, di malam hari ini ketika membaca dua ayat ini, ayat 7 dan ayat 8, saya kira ini sangat penting berkaitan dengan supaya efektif sebuah pemberitaan. Tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan kata-kata. Mestinya ada kesaksian hidup di situ, sehingga kalau kita berbicara, kita menyampaikan berita-berita tentang kebenaran firman Tuhan, juga itu menjadi bagian dari apa yang kita imani. Kenapa saudara-saudara? Dalam pengalaman pelayanan saya berjumpa dengan sejumlah orang yang dia melayani, tapi dia tidak meyakini apa yang dia khotbahkan, dan dia tidak meyakini apa yang dia doakan. Kalau dia sendiri ragu, bagaimana dia bisa ajak orang lain untuk turut percaya dan mengambil bagian di situ? Minimal kita mesti yakin dulu, baru kemudian sampaikan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, daya tarik dari seorang pemberita menurut pembacaan ini bukan pada kata-katanya sesungguhnya, bukan pada penampilannya, tetapi sekarang pada kesaksian hidupnya. Ini luar biasa. Dia bilang begini, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dalam berbuat baik. Saya mau pakai contoh dulu. Misalnya saya dan Pak J. Kalau saya tidak kenal Pak J, saya dapat Pak J punya nomor. Terus nomor HP, bukan nomor rekening, nomor HP. Terus saya telepon Pak J malam-malam. Pak J, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya depan rumah jabatan gubernur Jalan El Tari. Kira-kira beliau mau ke tidak? Tidak. Mau ke tidak? Tidak mau. Kami dua tidak kenal. Saya datang di Pak J rumah, ada ayam 1 ekor Pak J punya. Kira-kira beliau mau kasih saya atau tidak? Tidak mau. Saya ganti dia pertanyaan. Saya mau kasih Pak J Oto 1, mobil baru 1. Kira-kira Pak J mau atau tidak? Mau. Mau atau tidak? Mau. Pajero Sport
Alphard 1. Saya mau kasih Pak Jeden cuma-cuma. Kira-kira kalau saya kasih Pak Jeden cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari Pak J ke saya kok tidak? Kalau saya telepon jam 12 malam, beliau datang kok tidak? Kalau saya pergi di rumah ada ayam 1, kasih kok tidak? Sapi juga kasih. Kenapa? Karena dia telah lebih dahulu menerima sesuatu dengan cuma-cuma dari saya. Begitupun setiap orang yang menerima kasih karunia yang cuma-cuma dari Tuhan itu, mestinya ada perubahan perilaku dari dia kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi ketika kita menjadi jadi orang yang menjadi teladan dalam berbuat baik, kita mestinya sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Paling tidak di soal kita sadar benar bahwa kasih karunia, penyelamatan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu memang kita terima dan cuma-cuma, dan kita tidak bisa balas itu. Kita pakai perbuatan baik kita sebagai ungkapan syukur. Jadi kalau mau jadi orang yang berbuat baik, kenapa saudara? Ada banyak orang yang berbuat baik tapi belum tentu didasarkan pada motivasi yang benar. Belum tentu. Semua orang bisa melayani tapi belum tentu dengan motivasi yang benar. Saya ingat saya pun bapak bilang saya begini, Yandi, pendeta itu ada 2. Laki-laki dan perempuan kok? Oh bukan. Lalu pendeta itu ada 2. Satu melayani, satu cari makan. Kira-kira lu yang di mana? Saya pikir-pikir misalnya. Saya dua-dua bapak. Saya mesti makan dulu nah. Kalau tidak makan, bagaimana saya bisa melayani? Tapi saya kira pertanyaan itu penting. Untuk membawa kita merenungkan sebenarnya kita masih setia pada komitmen pelayanan kita, atau kita sudah sedikit bergeser pada uang, kedudukan, jabatan itu, atau pada soal-soal lain. Akhirnya bukan kepentingan Tuhan yang kita taruh di situ, tapi lebih banyak kepentingan diri dan kepentingan kelompok. Saya kira itu persoalannya ada di situ. Saudara-saudara, bukan saja itu, tapi nasihat kepada pemberita ini menarik. Kamu harus menjadi orang yang jujur. Jujur, tahu jujur kok? Saudara tidak tahu jujur? Jujur. Jangan jadi orang yang tipu-tipu. Apalagi seorang pemberita baru tukang tipu. Wah itu bahaya itu. Jadi orang itu jujur. Jujur dalam kata-kata. Jujur dalam menyikapi persoalan demi persoalan. Itu baru pemberita yang benar menurut nasihat ini. Kenapa? Sebab kalau kita tipu, tidak akan ada orang yang aman dalam dia pun tipu. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita bertanya kenapa orang tipu? Satu, orang tipu itu supaya dia bebas dari masalah. Dia bebas dari masalah. Orang tidak mau bertanggung jawab toh kalau orang tipu. Kenapa orang tipu? Orang tipu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang tipu itu lebih kepada supaya dia yang dapat untung dan bukan orang lain. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, hendaklah engkau berkata jujur. Nah, jujur ini juga tidak gampang, saudara. Bagaimana kita akan menegur satu orang yang kita rasa kita begitu dekat dengan dia, kita sudah berteman lama. Kalau kita jujur kepada orang-orang atau jemaat yang kita rasa biasa-biasa saja dalam relasi dengan kita, saya kira kita gampang untuk lebih jujur. Tapi bagaimana kita jujur kepada seseorang yang punya andil besar dalam kita hidup? Itu butuh pergumulan lebih di situ. Saudara-saudara, bukan saja itu, tapi dinasihatkan dalam pembacaan ini supaya kita juga menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tanggung jawab itu dia pun kelas lebih sedikit daripada kewajiban. Kewajiban itu hanya bisa saja berkaitan dengan yang penting tugas kita jalankan. Jadwal ada, terus kita menjalankan itu. Itu baru sekedar kewajiban. Tanggung jawab itu lebih dari itu. Kalau orang hanya menjalankan kewajiban saja, maka kemungkinan besar dia akan cenderung menuntut hak. Karena dia tahu bahwa kewajibannya sudah dijalankan. Tanggung jawab itu lebih dari itu. Tanggung jawab itu lebih dari itu. Saudara-saudara, misalnya kita dalam sebuah kemajelisan diminta supaya hari Minggu ini tanggal 23 kita semua pakai baju warna hitam. Saudara mungkin tidak suka baju warna hitam. Tapi nanti hari Minggu ketika saudara pakai baju warna hitam, itu bukan selera. Tetapi apa? Tanggung jawab. Kita butuh renungkan malam hari ini. Kita masih bertanggung jawab atau tidak untuk pelayanan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, bagaimana tentang pengajaran? Di bagian yang terakhir menyangkut dengan nasihat bagi para pengajar. Dia bilang begini, pengajaranmu mesti sehat.
Sebab banyak orang berkhotbah, banyak orang mengajar, tapi tidak sehat. Mungkin ini bukan soal sehat fisik atau tidak. Pengajaran itu mesti sehat. Supaya yang mendengarkannya, mendengar dengan baik, dengan sehat, bertumbuh juga dengan sehat. Paling tidak, saudara-saudara, saya pakai contoh begini. Kita sama-sama membaca Alkitab. Saya suka untuk menyampaikan begini. Alkitab yang tebal begini, ini kan paling tidak dia hanya punya satu benang merah. Saya sebut dia sebagai kronologi. Kita sama-sama tahu bahwa kronologi Alkitab itu terdiri dari penciptaan alam semesta termasuk manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Waktu orang yang mau menyampaikan sesuatu, dia membaca bagian-bagian Alkitab, dia mesti tahu dia baca ini dalam konteks mana. Sebab kalau dia tidak tahu dia baca dalam konteks mana, kemungkinan besar dia hanya mendisposisi ayat saja, dan akhirnya dia tidak memahami konteks, dan bisa saja terjadi soal. Kenapa? Misalnya, ada ayat dalam Alkitab bilang begini, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Berarti kalau Pak pukul saya balas. Tapi ada ayat bilang kalau tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kira-kira kita mau ikut yang mana coba? Kira-kira kita mau ikut yang mana? Dua-dua dalam Alkitab. Sehat kalau kita baca, kita tahu konteksnya di mana. Kalau hanya sekedar mendisposisikan ayat, bisa jadi ini pengajaran jadi tidak sehat. Ada ayat bilang celakalah kamu yang bangun pagi-pagi dan campur minuman keras. Tapi ada ayat bilang begini, tambahkan minuman keras untuk tambahkan itu alkohol untuk membantu pencernaan. Kira-kira mau pakai yang mana? Akhirnya nanti kita kutip ayat berdasarkan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bagi yang suka dia akan pakai yang tambahkan. Yang tidak suka dia akan bilang celaka. Akhirnya kepentingan kita yang kita taruh di situ. Itu bagian pertama. Jadi mesti tahu supaya pengajaran kita sehat. Yang kedua, saudara-saudara, misalnya Alkitab ini terdiri dari dua bagian. Bukan perjanjian baru, perjanjian lama. Ada yang disebut dengan informasi-informasi. Ada yang disebut dengan ajaran-ajaran. Nah, ini yang masalah. Ada banyak orang bikin informasi jadi ajaran. Itu soal itu. Contoh, Tuhan Yesus punya murid ada 12. Itu informasi, bukan ajaran. Jadi kalau ada jemaat pilih penatua 13, tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang ketika pilih penatua 13, ada yang protes, Tuhan Yesus punya 12, lu 13, lu lebih dari Tuhan Yesus. Wah, itu masalah. Ini Salomo punya istri 700, gundik 300. Jumlah berapa itu? 1000. Itu informasi, bukan ajaran. Jangan sampai tanggal dia mau kawin 2, dia bilang kenapa Salomo saya bisa 700? Saya baru mau 2, kamu Sumara. Jadi sehat kalau kita tahu dan bisa membedakan mana informasi, mana ajaran. Abraham dulu pernah tipu. Kalau nanti ada orang tanya, kasih tahu bahwa engkau bukan sepu istri, engkau sepu saudara perempuan. Itu tipu kok bukan? Tipu. Itu informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang bilang kalau tipu untuk kebaikan tidak apa toh. Kau lihat Abraham yang bapak segala orang percaya saja tipu. Saudara lihat, jadi kita menjaga ajaran kita supaya ajaran kita itu sehat. Bagaimana supaya ajaran kita tetap sehat? Betul-betul kasih waktu untuk menyelidiki Alkitab dengan baik. Minta Roh Kudus juga. Jangan hanya pakai otak, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, berkhotbah itu apa sih? Berkhotbah itu komunikasi dari hati ke hati. Bukan dari otak ke otak, apalagi dari buku ke buku. Bukan. Supaya betul-betul kita tahu bahwa yang kita sampaikan itu adalah bagian yang kita yakini, yang kita imani. Dan semua yang melibatkan hati itu biasa ekspresi. Misalnya kalau saya bilang senyum dulu, senyum. Tapi kalau saya bilang senyum pakai hati, kan lebih ekspresif. Padahal senyum pakai ini, bukan pakai hati. Saudara senyum, toh? Pak Jeffrey ya? Dan saudara-saudara, kita butuh jaga ajaran supaya betul-betul kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau.
Banyak kali kita sudah meninggalkan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Dan kita menyampaikan apa yang kita mau. Lebih kepada apa yang ahli-ahli mau. Dan bukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, ini tanggung jawab kita semua. Untuk kemudian menjadi seorang pemberita. Jadi pemberita yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nasihat-nasihat ini penting. Kalau saya urut dari malam pertama. Bapak-bapak hendaklah menjadi bapak-bapak yang sederhana. Saya memberi arti malam hari itu. Yang mampu untuk mengekang diri. Tahan ini diri. Menguasai diri. Ibu-ibu hendaklah menjadi ibu-ibu yang beribadah. Jangan suka memfitnah. Karena memfitnah itu lebih kejam dari tidak memfitnah sama sekali. Anak-anak muda hendaklah menjadi anak-anak muda yang tidak salah jalan. Mereka harus diajar, kata firman yang kita baca pada malam kemarin. Malam hari ini bagi kelompok mereka sebagai pemberita. Supaya tiap-tiap hari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan Allah dan seterusnya. Dan saya kira saudara-saudara, itu pun akan menjadi sebuah berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan terlalu luar biasa untuk kita semua. Dan pasti kita diberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Kami renungkan firman-Mu dalam seluruh keterbatasan kami. Tapi satu hal yang kami percaya. Kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Diberkatilah semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah ini. Yang telah menyiapkan hati mereka untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua dan Tuhan sudah melakukannya. Kami bergumul dengan cinta, citra diri, dan cita-cita kami. Kami mohon Tuhan turut campur tangan. Pekerjaan kami, upaya-upaya kami lainnya. Kami minta Tuhan jangan biarkan kami sendiri. Jadikan kami setia. Dan tolonglah kami untuk hidup dalam kejujuran, tanggung jawab, dan sehat dalam berbagai pengajaran. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Kami mau istirahat malam hari ini. Kami minta Tuhan menyertai kami. Ada banyak hal kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan berkati. Yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon Tuhan ampuni. Terima kasih banyak. Semua orang yang menggumuli hal-hal khusus dalam hidup mereka. Kami tidak mampu menyebutkan nama mereka satu-satu. Tapi kami minta Tuhan tolong mereka. Jadilah kepada mereka seperti apa yang Tuhan mau. Berikan kepada mereka iman. Supaya terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa, Tuhan berikan kepastian. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang ragu-ragu, Tuhan memberikan iman. Terima kasih. Semua yang kami lakukan malam ini, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.